Devos, kembali channel Holy Baget guys. Jadi hari ini aku pengen tunjukin apartemen aku tuh kayak gimana sih. Karena ini tuh udah banyak banget yang request dari dulu nanya, "Bang, kamarnya tuh kayak gimana sih? Kamar di Jerman tuh biasa kayak gimana?" Cuman karena selama ini tuh aku males bersihin kamar. Dan hari ini juga sebenarnya aku bukan bikin room tour, tapi aku bikin apartemen tour. Artinya tuh aku bakal tunjukin di sekeliling apartemen aku itu ada apa aja. Jadi bukan cuma kamar aku, tapi ruangan-ruangan yang memang bisa aku gunain juga selama aku tinggal di sini. Nah guys, BTW lagi buat kalian yang nggak tahu, di Jerman itu kamar sebenarnya ada banyak macam. Nih kalian bisa coba lihat di post Instagram ini, aku pernah bikinin buat kalian. Nah tapi singkatnya aja. Singkatnya itu buat student biasanya yang paling sering itu adalah WG dan Einzelapartment, di mana WG itu adalah Wohngemeinschaft, yang artinya memang kalian punya kamar masing-masing, tapi kalian pakai dapur dan kamar mandinya itu bareng-bareng. Mungkin kamar mandi ada yang sendiri-sendiri lah, jadi dapur bareng, kamar mandi sendiri, tergantung. Tapi intinya tuh kalian jadi punya kayak satu pintu gitu, kalau kalian masuk, terus kalian nanti bisa masuk kamar kalian, terus kalian ada ruangan dapurnya juga, dan ada mungkin ruang tamu, dan berbeda-beda lah pokoknya. Sedangkan kalau Einzelapartment, begitu kalian masuk pintu, itu tuh udah langsung kamar kalian, dan kamar mandi di dalam kamar kalian, dan dapur kamar kalian, yang dimana itu adalah kasus di kamar aku ya. Jadi kamar aku punya dapur sendiri, aku punya kamar mandi sendiri. Yuk guys, kalau gitu langsung aja ikutin aku buat keliling apartemen tempat aku tinggal. Nah guys, jadi pertama kalian masuk itu pintunya, pintu masuk aku. Terus kalian bakal langsung lihat di sini tuh di sebelah kiri ada lemari tempat buat baju-baju, dan ini lemarinya cukup gede. Dan di sebelah kanannya tuh langsung kamar mandi. Nah, terus tadi begitu masuk pintu kan langsung kelihatan ranjangnya. Nah, ini nih ranjangnya. Terus di atasnya ada lampu. Jadi sebelum tidur biasanya nyalain lampu yang itu aja. Dan di situ ada box-box buat nyimpen barang yang jarang dipakai. Jadi aku taruh di situ aja karena jarang dipakai kan. Jadi ngambilnya agak susah memang. Terus aku punya lemari lagi buat nyembunyiin barang yang bikin berantakan, tapi ini punya sendiri, nggak dikasih dari sananya. Harus beli sendiri jadinya. Dan di sini ada jendela yang gedenya udah kayak pintu juga, tapi aku jarang buka. Kalau buka paling dikit-dikit karena kalau musim dingin, kalau summer panas. Serba salah. Akhirnya aku jadinya taruh meja tambahan lagi di situ buat taruh barang-barang biar gampang diambil. Nah, terus di situ ada box lagi yang isinya buku-buku yang udah nggak aku pakai. Terus ada lampu tambahan juga kalau nggak terlalu gelap. Terus ini juga ring light buat aku syuting biar nggak gelap. Terus di belakang ini gede-gede ini apa ya? Tepat sekali. Ini pemanas supaya kalau musim dingin kalian terhindar dari flu atau terhindar dari kebelet pipis yang datang 15 menit sekali. Terus ini meja serbaguna aku belajar di sini, editing di sini, makan di sini, bengong di sini juga. Terus karena aku suka musik, jadi aku punya mic juga meskipun aku nggak bisa nyanyi. Nah, di sebelah meja belajar langsung aja ada dapur. Banyak kan lemarinya, di atas ada di bawah. Yang paling kiri atas biasanya aku taruh bumbu-bumbu buat masak, sambal, kopi, teh, dan kawan-kawannya. Di tengah aku taruh piring, gelas, botol, dan lain-lain. Dan di paling kanan aku ada cemilan, bahan makanan, dan sisanya lah. Nah, lemari yang bawah kiri aku biasanya taruh buat barang-barang buat bersih-bersih. Sedangkan yang tengah ini adalah kulkas. Gak terlalu gede, tapi buat satu orang sendiri udah cukup banget. Dan lemari yang paling kanan kalian bisa lihat sendiri juga apa isinya. Yang di atas alat makan kayak sendok, garpu, pisau. Dan di bawahnya aku taruh panci, kotak makan, dan lain-lain. Nah guys, terus kalian bisa lihat juga ini wash baconnya. Apa ya bahasa Indonya aku lupa. Pokoknya tempat cuci piring lah. Di sini aku juga punya washer filter, karena kita minum air bening biasanya dari keran langsung. Nah, ini biar nggak kapuran aja ginjal kita ya guys. Nah, habis itu ini kompornya guys, beda kan kayak di Indo. Kalau di sini tuh kompor gas jarang banget yang pakai. Nah guys, sedikit info lagi guys. Jadi biasanya tuh kalau misalkan kalian nyewa kamar, ada yang namanya mobilier dan unmobilier. Mobilier artinya tuh ada kayak mebel-mebel dasar, itu tuh udah dikasih sama mereka. Jadi ibarat contohnya adalah kalau posisi aku dikasih meja dikasih kursi kayu. Ini kursinya aku nambah sendiri kursinya, soalnya itu kayunya keras banget.
terus dikasih juga ranjang atau matras dan kayu ranjangnya, dan lemari, itu namanya mobilier. Kalau misalkan mobilier, kalian pertama kali masuk itu tuh kamarnya bener-bener kosong, palingan nih ada isi apa, misalkan kamar mandi ada wash baconnya, ya itu pasti dikasih lah. Tapi kalau misalkan kayak meja, kursi, ranjang itu belum dikasih sama sekali. Oke, sekali gitu langsung aja sekarang kita lanjut ke apa yang nunjukin kalian kalau di sini tuh kalau misalkan lagi summer atau winter, ya terserah kalian lah, winter juga boleh. Ada balkon, dan di balkon itu kalian bisa ngaso-ngaso, duduk-duduk sama teman, atau kalau galau sendiri juga boleh. Kalau misalkan lagi malam nggak bisa tidur, pengen nggak tahu lah ngapain, pokoknya ikutin aja ya. Aku kasih tunjuk kalian balkonnya kayak apa. Nah guys, kebetulan cuacanya tuh hari ini parah, berangin banget, ini anginnya kenceng banget. Aku nggak tahu kalian bisa dengar suara aku jelas apa enggak, tapi pokoknya balkonnya kayak gini. Jadi kalian bisa duduk, biasanya tuh ada kursi-kursi lain juga, jadi kalian bisa ngumpul berlima, berenam dan rame-rame gitu. Tapi berhubung corona tentunya nggak boleh, dan sayangnya di sini juga nggak boleh grillen atau nggak boleh barbekyuan gitu ya, karena mungkin bisa mengotori lantainya. Padahal di Jerman itu lumayan terkenal buat barbecue di masa-masa summer. Nah, kebetulan juga karena di gedung aku ini memang udah deket sama Allianz Arena, atau boleh FC Bayern Munchen. Di sini kalian bisa lihat itu lapangannya. Kok nggak kelihatan? Oh ya, ini lapangannya. Guys, jadi sebenarnya ini juga adalah ruangan kayak bioskop gitu. Ruangan, jadi kalau misalnya kalian ada, dia jadi kayak ada proyektornya gitu, bisa nonton layar lebar gitu. Tapi sayangnya semasa corona ini, karena ini tempat buat kumpul juga ditutup, jadi aku nggak bisa kasih tunjuk kalian. Nah guys, berhubung gedungnya itu 6 lantai, kebetulan ini ada liftnya. Tapi guys, nggak selalu ada liftnya. Kadang-kadang ada gedung yang nggak ada liftnya, itu biasa gedung-gedung tua. Tapi kalau gedung-gedung baru itu memang biasa ada lift. Nah guys, di sini salah satunya juga ada tempat main biliar. Cuma memang dibatasin main sampai jam 10 malam karena kalau nggak berisik banget. Ini langsung kamar lagi di sini, kamar orang lain. Salah satu ruangan yang sering dipakai lagi adalah ruangan main pingpong. Kalian bisa lihat di sini, pingpong itu kenapa ada basah nggak tahu. Tapi kalian harus punya bed pingpong sendiri ya guys. Nah guys, di sini udah ada pemadam kebakaran juga, alat pemadam kebakaran. Karena itu memang tertulis, pokoknya ada peraturannya lah, harus berapa banyak dalam satu gedung untuk jaga-jaga kalau ada yang nggak bisa masak dan membakar dirinya. Guys, meskipun di sini ada lift, tapi kalian juga bisa naik tangga buat kalian yang mau sehat atau kalian yang tidak sabar menunggu lift. Nah guys, salah satu fitur menarik lainnya di sini ada ruangan nge-gym. Cuman karena corona lagi-lagi ditutup, jadi nggak boleh dimasukin. Dan di sebelah ruangan gym ada vending machine. Kalian bisa beli minuman di sini, bisa beli bir dan lain-lain. Harganya berapa nggak tahu. Oh, ini harganya ada. Dan nanti kalau misalnya kalian udah selesai minum, kalian tinggal taruh di sini, botol-botolnya balikin. Nah guys, di sini jadi ada kotak-kotak pos. Jadi kalau misalnya kalian dapat surat, biasa dimasukin kotak pos ini dan kalian punya kuncinya. Dan guys, karena orang Jerman tuh gemar sekali bersepeda, jadi di sini ada ruangan buat parkir sepeda juga, ya, Fahrradkeller atau iya, lampunya nyala sendiri. Nah guys, ini kan ruangan sepeda nih guys. Kalian bisa lihat-lihat di sini banyak sepeda dan tentunya dikunci ya. Dan sebenarnya masih ada satu tempat parkir sepeda lagi di atas, di luar, tapi memang keamanannya tentunya lebih terjamin di sini. Tapi kelemahannya adalah kalau misalnya kalian mau ngambil sepeda ya jauh, mesti ke bawah dulu, naik lift dulu, dan baru keluar. Nah, aku bakal tunjukin parkir sepeda gimana, tapi sebelumnya kita mau ke ruang cuci baju dulu. Nih guys, ruang cuci bajunya dikunci juga. Kalau kalian dorong nggak bisa, harus pakai kunci. Nih guys, jadi ini ruang cuci bajunya. Kalian lihat di sini buat satu gedung ada 6. Dan di sini ada pengering juga yang nggak biasa dipakai di Indo. Tapi ini cepet banget keringnya, pokoknya 2 jam langsung kering. Nyuci baju ya sejam palingan. Dan nyuci baju sistemnya gimana? Jadi kalian masukin baju kalian ke dalam. Habis itu udah setting-setting dan masukin pewangi, deterjen dan lain-lain. Kalian masukin uang ke dalam
mesin ini. Habis itu udah tinggal pencet start di sini, langsung jalan. Dari karena ruangan dikunci jadi aman juga, guys. Jadi kalian nggak perlu takut baju kalian dicuri sama orang nggak kenal. Kalau dicuri ya maksimal sama orang di gedung ini. Yang punya kunci ini doang ya. Guys, sebenarnya di sini tuh masih ada ruang sampah. Ini mule room namanya, nggak tahu baca banget mule room. Tapi ya tentunya aku nggak perlu tunjukin kalian ruang sampahnya kayak apa. Yang pasti satu hal yang paling khas di Jerman itu adalah sampah itu dipisah. Jadi sampah bio, sampah kertas atau karton itu biasanya dipisah-pisah memang ya. Dan meskipun banyak tidak menaati peraturan, sangat disarankan buat menaati peraturan untuk mempermudah mereka yang bekerja. Nah guys, satu hal yang menarik lagi dari gedung aku ini adalah ada brewerainya, ada orang yang tukang bikin birnya. Aku nggak ngerti lagi kenapa bisa ada tukang bir di gedung aku. Nah guys, ini tempat parkir sepeda tadi yang aku bilang, yang di luarnya bisa parkir sepeda di sini. Itu BTW sekolah TK. Memang gedung aku dekat sekolah TK, menarik banget ya guys. Dan inilah gedungnya. Aku bayar kamar ini tuh kira-kira 320 euro, which is itu kalau dirupiahin mungkin hampir 5 juta, anggap aja 5 juta lah. Buat di kota München itu udah murah banget, yang kata orang itu kotanya yang paling mahal. Dan memang paling mahal nyatanya per kuadrat meternya ya. Tapi guys, kalau misalnya kalian tanya, student itu biasa secara umum di Jerman itu harganya berapa buat tinggal, itu range-nya itu bisa sekitar 200 euro sampai 450 euro, which is itu antara 3 juta sampai 6 juta buat kamar kayak begini lah ya kira-kira. Oke guys, segini dulu video kali ini. Thank you buat kalian yang nonton. Semoga video bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian ada request video apapun, tulis komen di bawah. Bakal aku pertimbangin. Kalau menarik bakal aku masukin bucket list. Dan bakal aku bikinin videonya di next-nextnya ke depan. Kalau gitu jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Servus!